banget nggak bisa ibadah, tapi kita mau mulai ibadah sekarang. Teman-teman, mari siapkan hati teman-teman, kita mulai ibadah. Yuk. Teman-teman, aku ajak teman-teman untuk menutup mata. Rasakan musik ini. Ini lagu pernah kita nyanyi, tapi memang sudah sangat lama. Untuk teman-teman yang rindu, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Sembah Kau Allah. Hanya Engkau. Juru selamatku.
terbatas Tuhan kami berkomunikasi, tapi memang kami masih bisa mengucapkan kata syukur Tuhan. Tuhan, lindungi bangsa ini, lindungi ibadah hari ini. Kami memulai ibadah ini, berkat kami datanglah bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Aduh, kangen gak sih kalian? Kangen gak? Kangen gak sih? Ya ampun, kalau bisa air mataku netes. Kalau bisa kita ketemu, ya ampun. Ini sebenarnya online memang rada beda gak sih rasanya? Ya nggak so. Biasanya kok gitu doang. Nah, biasanya kita nyanyinya tuh bareng, terus sedihnya bareng. Kalau bisa pegangan tangan, tapi sekarang kita terbatas. Tapi nggak apa-apa, nggak mengurangi rasa kita untuk selalu menyembah Tuhan. Ya nggak? Iya. Oke, kita mau masuk firman. Firmannya kita mau nyanyikan satu lagu. Ini sudah lagu lama, tapi kita coba ulang lagi. Judulnya Waktu Tuhan. Ada tahu? Yuk kita mulai lagunya. Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya
Doa saya bahwa kita semua selalu dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Pada hari ini kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 22 ayat 1 sampai dengan 6 dan nanti akan diteruskan Mazmur 22 ayat 20 sampai dengan 25. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini, hari yang Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Jika kami ada sebagaimana kami sekarang, itu semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Ampuni kami, layakan kami Tuhan. Berikan kami hikmat dan pengertian daripada-Mu Tuhan. Sehingga apapun yang disampaikan nanti Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu dan menjadi berkat buat kami ke depan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema yang diberikan oleh pengurus hari ini adalah lewati pencobaan, ku tetap percaya. Kita baca Mazmur 22 ayat 1 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan Engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Puji Tuhan. Kalau kita membaca secara keseluruhan Mazmur 22 ini, ayat 1 sampai dengan 32, Mazmur ini berbicara tentang ratapan, penderitaan yang dialami oleh Daud ketika mengalami kesesakan. Daud pada saat itu, kita baca dalam ayat yang kedua dan ketiga, dia berseru kepada Tuhan. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Kalau kita merenungkan lebih dalam, kata mengapa ini adalah menunjukkan kecewaan, kesedihan, perasaan yang terdalam yang dirasakan oleh Daud pada saat itu, yang merasa ditinggalkan oleh Allah, yang merasa doanya tidak dijawab oleh Allah. Kalau kita membaca ayat berikutnya, ayat kelima dan keenam, kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan Engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Seakan-akan Daud mengatakan kepada Tuhan pada saat itu, Tuhan, nenek moyang kami ditolong oleh Engkau. Aku juga Tuhan, tolong aku Tuhan. Inilah yang dialami Daud pada saat itu. Bukan hal mudah buat Daud pada saat itu. Kalau kita membaca keseluruhan juga Mazmur 22 ini adalah berbicara tentang seruan, doa, pengharapan, dan pujian yang dilakukan oleh Daud di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah kesesakan. Ia dihina, ia diolok-olok, ia dicibirkan, bahkan ia dikepung oleh gerombolan penjahat. Pasti yang ada dalam hidupnya adalah kesedihan karena merasa ditinggalkan, kekhawatiran dan ketakutan, kecemasan yang terjadi dalam hidupnya. Dia sudah berseru kepada Tuhan, tapi apa yang terjadi? Dia merasa ia ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan belum menjawab. Tuhan tidak segera menolong hidupnya. Hari-hari ini mungkin hal yang sama terjadi dalam hidup kita. Saat ini bangsa kita
juga bangsa-bangsa dunia ini sedang menghadapi wabah virus corona. Dan kita juga tahu bahwa setiap kita juga mungkin juga memiliki ada pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, dan pergumulan-pergumulan yang lainnya. Bahkan ada yang mengatakan, Tuhan, aku sudah berseru kepadamu, aku sudah berdoa kepadamu, bahkan aku sudah berdoa dan berpuasa, tapi sampai dengan hari ini, pertolongan Tuhan, jawaban Tuhan, pemulihan Tuhan belum terjadi atas hidupku. Ada juga yang mengatakan, Tuhan, aku sudah capek, aku sudah lelah untuk menanti, aku sudah ingin Tuhan dipulihkan Tuhan. Aku sudah jenuh Tuhan dengan keadaan situasi seperti ini. Aku ingin ketemu dengan teman-temanku. Aku ingin main futsal lagi. Aku ingin ketemu dengan orang yang aku sayangi. Aku ingin itu, ingin ini dan ingin semuanya. Bahkan kalau situasi ini belum berakhir, mungkin ada yang mengatakan, bagaimana nanti dengan usaha dan pekerjaan orang tuaku? Bagaimana hidupku ke depan? Di mana Engkau Tuhan? Hari ini kita mau belajar merenungkan lebih dalam lagi. Bagaimana respon Daud ketika keadaan terjadi dalam hidupnya. Ketika dia belum mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Kita mau baca dari Mazmur 22 ayat 20 sampai dengan 25. Demikian firman Tuhan. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia. Hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Puji Tuhan. Dalam keadaan di mana dia belum mendapatkan jawaban dari Tuhan, dalam keadaan kesesakan, Daud tidak putus harapan. Ia tetap datang kepada Tuhan. Ia tetap berseru kepada Tuhan. Ia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kalau kita baca di dalam ayat yang ke-22, Engkau telah menjawab aku. Tuhan menjawab doa dari Daud. Tuhan menolong Daud. Kalau kita baca ayat berikutnya, dikatakan di ayat yang ke-23, Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Daud bersyukur karena pertolongan Tuhan. Hari-hari ini bukan yang hal yang mudah yang kita alami, juga bangsa kita Indonesia ini, juga bangsa-bangsa di dunia ini. Mari kita tetap belajar untuk tetap bersyukur, berharap kepada Tuhan. Kalau kita merenungkan lebih dalam lagi Mazmur 22 ayat 1 sampai dengan 32, ayat adalah menggambarkan bagaimana jalan salib, penderitaan yang Yesus alami di kemudian hari kelak. Ia yang punya kuasa, Ia yang punya kemuliaan, Ia pemilik hidup kita. Dia mau mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia. Dan dalam keadaan menjadi manusia, Ia taat, bahkan sampai mati di atas kayu salib, karena cintanya dan kasihnya kepada umat manusia. Ketaatannya kepada Bapa mendatangkan berkat keselamatan dalam hidup kita. Itulah teladan yang kita mesti belajar daripada Tuhan Yesus. Tetap bersyukur, tetap rendah hati,
Dan ia tidak memaki-maki, menyalahkan keadaan. Ia tidak menyalahkan Tuhan, tetapi dia taat kepada Bapaknya karena cintanya pada kita. Hari-hari ini bukan yang hal mudah buat hidup kita. Mari kita sama-sama belajar. Kita sama-sama mau tetap berseru dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Hari ini kita merayakan Paskah. Paskah berbicara tentang kebangkitan. Paskah berbicara tentang kemenangan. Yesus telah mengalahkan maut. Yesus telah memberikan pengharapan buat kita. Ada sebuah lagu yang pernah kita dengar dan sering kita nyanyikan juga dan diajarkan di sekolah minggu. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus kita, Yesus yang hidup. Yesus kita, Yesus yang punya kuasa. Jangan takut dan jangan gentar. Mari kita bangkit. Bangkit untuk apa? Bangkit untuk tetap percaya kepada Tuhan. Bangkit untuk tetap berseru-seru dan berdoa kepada Tuhan. Bangkit untuk menjadi terang di tengah situasi saat ini. Dan percayalah, pertolongan Tuhan akan turun tepat pada waktunya buat hidup kita, buat keluarga kita, buat bangsa kita, juga buat di dunia ini. Kita percaya bahwa pergumulan kita akan diselesaikan oleh Tuhan. Badai wabah corona akan berlalu oleh karena kita punya Tuhan Yesus yang penuh kuasa, Tuhan Yesus yang hidup. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita sama-sama nyanyikan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Percayalah, waktu Tuhan waktu yang terbaik. Pertolongannya tidak terlambat buat hidup kita, buat keluarga kita, buat bangsa kita. Puji Tuhan. Selamat Paskah. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu Tuhan. Kami telah merenungkan firman-Mu dalam Mazmur 22 ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap percaya kepadamu Tuhan. Ajar kami tetap berharap kepadamu Tuhan. Ajar kami tetap taat kepadamu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan dikecewakan. Kau akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Pemulihan akan terjadi buat hidup kami, buat bangsa kami, buat dunia kami. Karena kami punya Tuhan yang hidup. Karena kami punya Tuhan yang penuh kuasa, yang telah bangkit memberikan kemenangan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Mas Yoga untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau merespon firman, kita mau menyanyikan lagu Ku Bersyukur Bapa.
silakan masuk. Ya teman-teman, sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan. Persembahan kali ini teman-teman bisa mengumpulkannya dengan 3 cara. Yang pertama, teman-teman bisa mengumpulkan persembahan dengan dikumpulkan terlebih dahulu melalui amplop teman-teman masing-masing. Lalu nanti setelah kita bertemu kembali di gereja, teman-teman dapat menyerahkannya ke majelis. Lalu yang kedua hampir sama teman-teman kayak yang pertama. Teman-teman kumpulkan di amplop masing-masing. Lalu teman-teman juga bisa langsung menyerahkan ke majelis wilayah teman-teman masing-masing. Dan yang ketiga, yang terakhir, teman-teman bisa langsung transfer ke rekening GKJ Kanaan. Di sini rekeningnya ya teman-teman, di bawah sini. Rekening BNI ya teman-teman. Ya, mari teman-teman kita satukan hati, kita mau berdoa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Allah, Sang Pemilik kehidupan kami. Kami juga bersyukur Bapa, kalau saat ini kami dapat memberikan persembahan. Kiranya Tuhan, Engkau yang berkati persembahan yang akan kami berikan ini. Dan terimalah persembahan kami ini Bapa. Saat ini juga Tuhan, kami mau menyatukan hati kami untuk menaikkan doa syafaat. Kami berdoa bagi bangsa ini Tuhan, bangsa Indonesia yang saat ini sedang bergumul karena adanya virus corona. Bapa yang baik, kami rindu Engkau pulihkan negeri kami ini. Kami rindu dapat beraktivitas seperti biasa Tuhan, tanpa harus ada rasa takut, tanpa harus ada rasa khawatir. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan terus memberkati kami. Engkau yang akan memberkati rakyat Indonesia, pemerintah yang ada di negeri ini, setiap para medis yang masih terus berjuang merawat setiap pasien yang terjangkit corona. Begitu juga Tuhan, kami berdoa bagi setiap pasien corona ini Tuhan, agar Tuhan yang pulihkan mereka, karena mereka dapat melawan rasa sakitnya ini Tuhan, dengan sukacita yang penuh, dan terus percaya kepadamu. Kami mau menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, untuk Engkau pulihkan, dan kami percaya Engkau akan memulihkan negeri ini. Kami juga ingin berdoa Tuhan bagi gereja kami, Gereja Kristen Jawa Kanaan Bapa. Betapa kami rindu memiliki gedung gereja yang baru Tuhan, gedung gereja sendiri. Kiranya Bapa, Engkau yang berikan hikmat, Engkau yang berkati tim bebadan pembangunan dan perizinan gereja ini Tuhan, bahkan pihak-pihak yang lain, untuk dapat mengurus dengan baik, sehingga suatu saat nanti Tuhan, Engkau yang pasti akan campur tangan di dalam pembangunan gedung gereja ini Bapa. Kami juga bersyukur atas penyertaan-Mu kepada setiap kami Jemaat Gereja Kanaan Bapa, setiap komisi yang ada Bapa. Kiranya Tuhan terus ulurkan campur tangan-Mu Tuhan, meskipun kami tidak dapat bertemu langsung beribadah secara bersama-sama secara langsung Bapa, tapi biarlah itu tidak mengurangi kami untuk menikmati relasi kami dengan sesama kami, bahkan relasi kami dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa syafaat kami di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Kak Yola untuk sudah membawakan doa persembahan, berita persembahan, dan doa syafaat. Sekarang kita mau menutup ibadah ini, tapi bukan berarti kita nggak akan ketemu lagi. Kita akan ketemu lagi di ibadah selanjutnya, cuma kapan ya? Ditunggu aja pokoknya. Pasti sebentar lagi kita akan ketemu lagi. Kita mau menutup ibadah hari ini, kita mau nyanyi Nyalakan Api. Nama Yesus jawaban, melangkah dan berhenti.
ya. Pokoknya ditunggu seperti kata-kataku yang tadi. Aku ulang lagi sedikit. Kita mau menutup ibadah hari ini. Kita mau satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk ibadah hari ini yang telah boleh berjalan Tuhan. Kiranya Kau berkati kami satu persatu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya puji Tuhan. Amin. Wow, udah selesai nih. Tapi kita akan ketemu lagi nanti. Tunggu aja pokoknya. Satu lagi, aku mau mengucapkan sesuatu. Tapi sebentar, aku akan panggil teman-teman aku dulu. Ayo guys, masuk guys. Kita ngapain sih? Yuk, ucapin. Oke guys, kami dari Komisi Pemuda dan Olahraga mengucapkan selamat Bye-bye. Sampai ketemu lagi. Bye. Ada yang kurang? Ada games loh. Gamesnya apa ya? Tadi ngerasa nggak kalau di firman itu ada yang aneh? Katanya ada ayat yang kurang kata-katanya. Gamesnya itu lengkapi ayat dari firman yang telah dibawakan tadi. Nggak sih kalian? Tadi ada, kalau nggak kesana aja ke firmannya. Kalau nggak di sini juga ada nih. Ini kata-katanya ada di bawah. Terus caranya tinggal di screenshot aja sama muka-muka aku. Terus games ini diisi tuh yang tadi nih yang kosong-kosong ini diisi terus di tag ke kompak kanan. Ingat, Instagram, oke? Di Instastory tapi terus kita cuman ambil 2 pemenang aja sayangnya. 2 pemenang yang benar. Yang pertama yang benar dan yang kedua tercepat. Hadiahnya, itu nggak hadiahnya apa? Hadiahnya tuh kalau nggak salah dengar-dengar uang elektronik. Lumayan nggak? Lumayan kan? Ayo ikutan. Ayo. Cek 1 3 cek 1 tes please cek tes cek 1 tarik dulu dong cek 1 Dit, tangan gue. cek 1 Memulihkan hidupku. Katanya nggak di itu langsung. Udah langsung ya? cek 1 action cek 1 Tadi gue banyak. cek 1 Teman-teman yang mau ngepon persembahan. cek 1 Guys. Gimana? cek 1 action Bayu asik banget Bayu